Teknisi sederhana yang tak pernah dipandang. Di sebuah kota besar yang dipenuhi gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, hotel mewah, dan perusahaan-perusahaan besar, ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Di balik semua kemewahan itu, ada orang-orang sederhana yang bekerja tanpa pernah mendapatkan perhatian. Mereka datang ketika lift rusak. Mereka dipanggil ketika listrik mati. Mereka dicari ketika mesin pendingin berhenti. Dan ketika semuanya sudah kembali normal, keberadaan mereka sering kali dilupakan. Salah satu dari orang-orang itu bernama Radit. Usianya 28 tahun. Ia bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan pengelola gedung bernama Arunika Property. Penampilannya sama sekali tidak mencerminkan seseorang yang kelak akan menjadi pengusaha sukses. Setiap pagi Radit datang menggunakan sepeda motor tua. Kemejanya sederhana. Sepatu kerjanya sudah mulai kusam. Tangannya sering berlumuran oli. Rambutnya selalu dipotong pendek agar tidak mengganggu pekerjaannya. Jika dilihat sekilas, Radit hanyalah teknisi biasa. Namun ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Radit memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami mesin. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membongkar barang rusak. Radio, kipas angin, pompa air, televisi lama, bahkan komputer bekas yang diberikan tetangga. Ayahnya dahulu seorang teknisi bengkel kecil. Dari ayahnya lah Radit belajar. Ayahnya pernah berkata, kalau sebuah mesin berhenti bekerja, jangan buru-buru menyalahkannya. Cari tahu dulu apa yang membuatnya berhenti. Kalimat itu selalu melekat di kepala Radit. Sayangnya, kehidupan tidak pernah berjalan sesuai rencana. Saat Radit berusia 20 tahun, ayahnya meninggal. Ibunya kemudian jatuh sakit. Radit terpaksa meninggalkan kuliahnya di jurusan teknik mesin. Ia memilih bekerja. Banyak orang menyebut keputusannya sebagai kegagalan. Namun Radit tidak pernah menganggapnya demikian. Baginya, hidup bukan tentang bagaimana seseorang memulai, tetapi bagaimana seseorang bertahan. Setiap malam setelah bekerja, Radit masih belajar. Ia membaca buku teknik, menonton video tentang mesin, mempelajari sistem otomatisasi, bahkan membuat rancangan sendiri di kamar kontrakannya. Ia tidak tahu kapan ilmu itu akan berguna, tetapi ia percaya suatu hari kesempatan pasti datang. Dan kesempatan itu akhirnya tiba. Pagi itu, gedung Arunika Property dipenuhi aktivitas. Salah satu pemilik perusahaan dijadwalkan datang untuk melakukan inspeksi. Seluruh pegawai diminta memastikan gedung dalam kondisi sempurna. Radit sedang memeriksa panel listrik ketika tiba-tiba alarm berbunyi. BEEP, BEEP, BEEP. Seorang pegawai berlari. Pak, sistem pendingin lantai utama mati. Supervisor langsung panik. Teknisi mana? Semua sedang dipanggil. Radit segera mengambil tas peralatannya. Saya ke sana. Ketika sampai, beberapa teknisi senior sudah berkumpul. Mereka mencoba menyalakan sistem. Tidak berhasil. Panelnya normal. Arus masuk juga normal. Motor tidak mau berputar. Radit berdiri beberapa meter dari mesin. Ia tidak langsung menyentuh apapun. Ia mendengarkan. 1 menit, 2 menit, kemudian berkata, matikan aliran listrik. Seorang teknisi senior menoleh. Kenapa? Kalau terus dipaksa, motornya bisa terbakar. Supervisor ragu, namun akhirnya mengikuti saran Radit. Radit membuka panel. Ia memeriksa kabel. Kemudian menemukan sebuah komponen kecil. Ini penyebabnya. Teknisi senior melihatnya. Komponen itu baru diganti. Radit mengerutkan kening. Justru itu yang aneh. Saat itulah rombongan eksekutif datang. Di antara mereka ada seorang wanita cantik bernama Citra. Citra berusia 27 tahun. Ia adalah putri pemilik perusahaan. Namun berbeda dengan kebanyakan anak pemilik perusahaan, Citra tidak hanya duduk menerima warisan.
Ia telah membangun salah satu divisi perusahaan dari nol. Tegas, cerdas, berani, dan terkenal sulit terkesan oleh pria manapun. Citra melihat kerumunan. Apa yang terjadi? Supervisor menjawab, sistem pendingin rusak, sudah diperbaiki, sedang ditangani. Citra melihat Radit. Siapa dia? Radit, teknisi. Citra mengamati pemuda itu. Radit tidak peduli siapa yang datang. Ia masih fokus pada mesin. Beberapa menit kemudian ia meminta sebuah alat. Kemudian mulai memperbaiki komponen tersebut. Tidak sampai 1 jam, mesin kembali menyala. Semua orang lega. Citra menghampiri Radit. Kamu yang memperbaikinya. Radit menggeleng. Tim kami. Citra tersenyum. Tapi kamu yang menemukan masalahnya. Radit hanya tersenyum. Saya kebetulan melihatnya. Citra memperhatikan tangannya yang penuh oli. Namamu Radit? Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Citra pergi. Namun setelah beberapa langkah, ia menoleh lagi. Entah kenapa, ada sesuatu dari pria itu yang membuatnya penasaran. Hari berikutnya, Citra memanggil bagian hari. Radit sudah berapa lama bekerja di sini? 5 tahun. Pendidikannya, jurusan teknik mesin, tapi tidak selesai. Citra mengerutkan kening. Kenapa? Masalah keluarga. Citra terdiam. Ia tidak bertanya lagi. Namun sejak saat itu, ia mulai memperhatikan Radit. Bukan karena penampilannya, bukan karena pekerjaannya, tetapi karena kemampuan yang ia miliki. Beberapa minggu kemudian, seorang wanita lain datang ke gedung. Namanya Nadia. Nadia adalah pemilik perusahaan kontraktor yang cukup besar. Usianya 29 tahun. Cantik, percaya diri, mandiri, dan dikenal sangat sulit mempercayai pria. Hari itu mobil Nadia tiba-tiba bermasalah. Radit kebetulan lewat. Bu, mobilnya bermasalah. Nadia menjawab, katanya aki. Radit membuka kap mesin. Sepertinya bukan aki. Lalu, kelistrikan. Radit memeriksa kabel. Beberapa menit kemudian ia memperbaikinya. Mobil kembali menyala. Nadia terkejut. Berapa? Radit menggeleng. Sudah. Gratis. Saya cuma membantu. Nadia menatapnya. Namamu siapa? Radit. Sejak saat itu, nama Radit tersimpan dalam ingatan Nadia. Tidak lama kemudian muncul wanita ketiga. Maya. Maya adalah dokter muda yang bekerja di klinik dekat gedung. Suatu malam Radit datang ke klinik karena tangannya terluka. Maya yang merawatnya. Kamu teknisi? Iya. Sering terluka. Kadang. Jangan disepelekan. Radit tersenyum. Baik, dok. Maya tertawa. Kamu selalu tersenyum. Kalau tidak tersenyum, memang lukanya bisa sembuh lebih cepat. Maya tertawa. Malam itu mereka berbicara cukup lama. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang impian. Maya baru menyadari satu hal. Radit mungkin hidup sederhana, tetapi pikirannya jauh lebih besar daripada kehidupannya. Dan tanpa disadari, 3 wanita mulai memperhatikan pria yang sama. Citra, Nadia, Maya. Mereka belum tahu bahwa pria sederhana itu akan segera mengubah hidup mereka. 6 bulan berlalu, Radit tetap bekerja seperti biasa. Namun sesuatu mulai berubah. Citra semakin sering meminta pendapatnya. Bukan hanya tentang masalah teknis, tetapi juga tentang proyek perusahaan. Radit sering memberikan solusi yang bahkan tidak terpikirkan oleh para manajer. Suatu hari Citra bertanya, kalau sistem ini kita ubah, apakah bisa menghemat energi? Radit melihat rancangan. Bisa. Berapa? Mungkin 20-30%. Citra terkejut. Serius? Kalau desainnya seperti ini. Radit mengambil kertas. Dalam beberapa menit ia membuat rancangan baru. Citra menatapnya. Kamu belajar dari mana? Radit tersenyum. Internet. Kamu tidak kuliah sampai selesai? Iya.
Tapi kemampuanmu. Radit mengangkat bahu. Saya belajar sendiri. Citra mulai kagum. Tidak lama kemudian terjadi masalah besar. Salah satu mesin utama perusahaan berhenti. Kerugian bisa mencapai miliaran rupiah jika mesin tidak segera beroperasi. Teknisi senior sudah mencoba memperbaikinya selama 2 hari. Tidak berhasil. Radit datang. Ia hanya mendengarkan suara mesin. Kemudian berkata, "Masalahnya bukan di motor." Teknisi senior tertawa. "Kamu baru datang sudah tahu." Radit tidak tersinggung. "Saya belum yakin." Ia memeriksa bagian dalam. 1 jam kemudian, ia menemukan sumber masalah. Sebuah komponen kecil mengalami kerusakan. Setelah diganti, mesin kembali hidup. Semua orang terdiam. Citra menatap Radit. "Radit, iya, kamu mau naik jabatan?" Radit terkejut. "Jabatan apa?" "Kepala tim teknisi." Radit diam. Iya, tapi saya tidak punya gelar." Citra menjawab, "Saya tidak sedang mencari gelar. Saya mencari kemampuan." Radit menerima. Namun promosi itu membuat seorang manajer bernama Dimas merasa tersinggung. Dimas sudah bekerja bertahun-tahun. Ia merasa lebih pantas. Teknisi biasa kok bisa naik jabatan? Temannya bertanya, "Mungkin karena dia memang pintar." Dimas menjawab, "Pintar bukan berarti pantas." Sejak saat itu, Dimas mulai memusuhi Radit. Sementara itu, kehidupan pribadi Radit mulai semakin rumit. Citra semakin sering mengajaknya berdiskusi. Nadia semakin sering datang membawa proyek. Maya semakin sering mengingatkan Radit agar tidak bekerja terlalu keras. Suatu malam, Citra mengundang Radit makan malam. Radit datang, namun di sana sudah ada Nadia. Radit mengerutkan kening. "Kamu juga?" Nadia tersenyum. "Aku diundang." Belum sempat Radit duduk, Maya datang. "Maaf terlambat." Radit menatap ketiganya. "Ini kebetulan." Nadia tertawa. "Menurutmu?" Citra tersenyum. Maya hanya diam. Akhirnya Radit memahami. Ketiga wanita itu menyukainya. Radit menghela napas. "Saya menghargai kalian." Citra berkata, "Kami tahu. Tapi saya tidak ingin kalian bersaing." Nadia tersenyum. "Kami tidak akan memaksamu." Maya berkata, "Kami hanya ingin kamu tahu." Radit terdiam. Ia tidak pernah membayangkan dirinya berada dalam situasi seperti itu. Pria sederhana, teknisi, tidak punya mobil mewah, tidak punya rumah besar, tetapi justru diperebutkan 3 wanita cantik dan sukses. Setelah beberapa tahun bekerja, Radit mulai memiliki impian. Ia ingin membuat perusahaan sendiri. Bukan karena ingin kaya, tetapi karena ia ingin membuktikan bahwa teknisi juga bisa menciptakan sesuatu. Ia ingin membuat tempat di mana para teknisi muda dapat belajar. Ia ingin menciptakan teknologi yang membantu perusahaan menghemat energi. Namun modalnya terbatas. Suatu malam Radit menghitung tabungannya. Jumlahnya tidak banyak. Ia hampir menyerah. Saat itulah Maya datang. "Kamu sedang apa?" "Menghitung modal." "Untuk apa?" "Aku ingin membuka usaha." Maya tersenyum. "Kalau begitu jangan berhenti. Aku tidak punya banyak uang. Kamu punya kemampuan." Radit menatapnya. Maya berkata, "Jangan pernah menganggap dirimu miskin hanya karena uangmu sedikit." Kalimat itu membuat Radit kembali percaya diri. Keesokan harinya Radit mengundurkan diri. Citra terkejut. "Kamu serius?" "Iya." "Kenapa?" "Saya ingin membangun sesuatu sendiri." Citra terdiam. "Kalau gagal?" Radit tersenyum. "Berarti saya belajar." Citra akhirnya berkata, "Kalau begitu, saya akan menjadi orang pertama yang mendukungmu." Nadia juga datang. "Aku punya proyek." Radit terkejut. "Proyek apa?" "Perusahaanku membutuhkan jasa perawatan mesin." Radit tersenyum. "Terima kasih." Nadia menjawab, "Jangan berterima kasih dulu. Kerjakan dengan baik." Radit menyewa sebuah bangunan kecil.
Hanya memiliki 3 ruangan. Disitulah perusahaan pertamanya dimulai. Karyawannya hanya 3 orang. Mereka bekerja siang dan malam. Banyak yang menertawakan. Perusahaan seperti itu mau bersaing dengan perusahaan besar. Radit tidak peduli. Ia berkata kepada timnya, "Jangan pikirkan seberapa besar kita. Pikirkan seberapa baik kita bekerja." Proyek pertama berhasil. Kemudian proyek kedua, ketiga, kelima. Dalam waktu 1 tahun, perusahaan kecil itu mulai berkembang. Radit membeli peralatan baru, mempekerjakan lebih banyak teknisi, dan mulai mengembangkan sistem otomatisasi sendiri. Namanya mulai dikenal. Seorang investor bahkan menawarkan modal besar. Namun Radit menolak syarat yang terlalu mengikat. "Aku tidak mau kehilangan kendali atas prinsip perusahaan." Investor itu tertawa. "Kamu masih muda. Jangan terlalu idealis." Radit menjawab, "Kalau prinsip bisa dijual, mungkin saya belum pantas menjadi pengusaha." Kesuksesan Radit semakin terlihat, dan semakin sukses Radit, semakin banyak wanita yang mendekatinya. Namun Radit tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin memanfaatkan perhatian mereka. Citra mulai melihatnya bukan hanya sebagai teknisi, tetapi sebagai pria yang mampu memimpin. Nadia semakin kagum, Maya semakin dekat. Namun di balik semua itu, Dimas diam-diam merencanakan sesuatu. Ia iri melihat Radit, dan kali ini, ia tidak ingin sekadar membuat Radit kehilangan jabatan. Ia ingin menghancurkan bisnis Radit. Pagi itu Radit mendapatkan telepon. "Pak Radit, kami menemukan masalah besar." "Apa?" "Data proyek bocor." Radit terdiam. "Data apa?" "Rancangan teknologi terbaru." Radit langsung menuju kantor. Semua karyawan panik. Sebuah perusahaan pesaing sudah mendapatkan rancangan mereka. Padahal data tersebut sangat rahasia. Radit memeriksa sistem. Ia menemukan sesuatu yang aneh. Ada akses menggunakan identitasnya. Siapa yang terakhir membuka data? Seorang staf menjawab, "Akun Anda." Radit terdiam. Ia tahu ada yang tidak beres. Tak lama kemudian kabar buruk menyebar. Perusahaan Radit dituduh membocorkan data. Beberapa klien membatalkan kontrak. Investor menarik diri. Karyawan mulai takut, bahkan beberapa media mulai memberitakan masalah tersebut. Radit berdiri di tengah kantor. Ia melihat semua orang. "Saya tidak akan kabur. Kita akan mencari kebenaran." Citra datang. "Aku percaya kamu." Nadia juga datang. "Aku sudah mulai mencari jalur transaksi mencurigakan." Maya membawa makanan. "Kamu sudah makan?" Radit menggeleng. Maya meletakkan makanan di meja. "Makan dulu. Aku sedang banyak masalah." "Justru karena banyak masalah, kamu harus makan." Radit tersenyum kecil. "Terima kasih." Mereka bertiga membantu. Citra memeriksa dokumen. Nadia mencari sumber kebocoran. Maya menjaga kondisi Radit. Dan akhirnya Radit menemukan pola. Semua akses palsu dilakukan menggunakan sebuah perangkat lama. Perangkat itu pernah digunakan oleh salah satu teknisi yang bekerja di bawah Dimas. Radit segera menyelidiki. Bukti demi bukti ditemukan. Ternyata Dimas bekerja sama dengan perusahaan pesaing. Ia menyuap seseorang untuk memasukkan perangkat tertentu ke dalam sistem. Tujuannya adalah mencuri teknologi Radit. Dimas kemudian menggunakan akun Radit agar semua kesalahan terlihat seperti dilakukan oleh Radit sendiri. Ketika bukti dibawa ke pihak berwenang, semuanya terbongkar. Dimas akhirnya ditangkap. Nama Radit kembali bersih. Namun pengalaman itu mengubahnya. Ia sadar bahwa semakin tinggi seseorang naik, semakin banyak orang yang ingin menjatuhkannya. Malam itu Radit duduk sendirian. Citra datang. "Aku boleh duduk?" Radit mengangguk. Citra berkata, "Aku ingin mengatakan sesuatu." "Apa?" "Aku menyukaimu." Radit terdiam. Citra tersenyum. "Aku tahu mungkin kamu belum bisa menjawab." Radit berkata,
Aku menghargai perasaanmu. Citra mengangguk. Kemudian Nadia datang. Aku juga. Radit menatapnya. Nadia tertawa. Jangan takut, aku tidak akan memaksamu. Malam semakin larut. Maya datang. Ia hanya duduk di samping Radit. Tidak berkata apa-apa. Radit bertanya, kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Maya tersenyum. Aku cuma ingin menemanimu. Radit menatap Maya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya mulai menemukan jawaban. Setelah kasus tersebut selesai, bisnis Radit berkembang pesat. Ia mendapatkan kontrak besar. Perusahaannya mulai memiliki cabang. Nama Radit muncul di berbagai acara bisnis. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini mulai menghormatinya. Namun Radit tidak berubah. Ia masih menggunakan kendaraan sederhana. Masih makan di warung. Masih berbicara kepada teknisi junior tanpa membedakan jabatan. Suatu hari seorang karyawan berkata, "Pak, sekarang Bapak sudah sukses. Kenapa tidak membeli mobil mewah?" Radit tertawa. "Mobil lama saya masih bisa berjalan." Karyawan itu tersenyum. "Pak Radit memang aneh." Radit menjawab, "Bukan aneh. Saya cuma tidak ingin membeli sesuatu hanya untuk membuktikan kepada orang lain bahwa saya berhasil." Namun ada satu hal yang belum diselesaikan. Cinta. Citra semakin dekat. Nadia semakin sering bekerja sama. Maya semakin menjadi tempat Radit mencari ketenangan. Radit akhirnya memutuskan berbicara satu persatu. Ia menemui Citra. "Citra, aku tahu." Radit terkejut. "Kamu tahu?" Citra tersenyum. "Aku tahu hatimu." Radit menghela napas. "Aku tidak ingin menyakitimu." Citra menjawab, "Dit, cinta bukan perlombaan." Ia tersenyum. "Kalau kamu memilih orang lain, bukan berarti aku kalah." Radit terdiam. Citra melanjutkan, "Aku hanya ingin kamu bahagia." Mereka kemudian menjadi sahabat dan partner bisnis. Kemudian Radit menemui Nadia. Nadia sudah menunggunya. "Aku juga tahu." Radit tertawa. "Kenapa semua orang tahu?" Nadia tersenyum. "Karena kamu terlalu jelas." Radit menggaruk kepala. Nadia berkata, "Aku memang menyukaimu, tapi aku tidak ingin memaksamu. Kalau kamu bahagia, aku juga bahagia." Radit menjabat tangannya. "Terima kasih." Nadia tertawa. "Jangan membuatku menyesal pernah menyukaimu." Radit ikut tertawa. Kini tinggal Maya. Radit menemui Maya di taman. Maya sedang membaca buku. "Mei." Maya menutup bukunya. "Sudah selesai." "Sudah." Maya tersenyum. "Bagaimana?" Radit duduk. "Aku sudah berbicara dengan Citra dan Nadia." Maya terdiam. Dan Radit menarik napas. "Aku memilih seseorang." Maya menunduk. "Siapa?" Radit tersenyum. "Kamu." Maya terdiam. Radit melanjutkan, "Aku tidak memilihmu karena kamu paling cantik." Maya tersenyum. "Aku juga tidak memilihmu karena kamu dokter." Terus, "Karena ketika aku belum punya apa-apa, kamu tidak pernah membuatku merasa kurang." Maya menatapnya. "Ketika aku sukses, kamu juga tidak pernah berubah." Radit tersenyum. "Dan setiap kali hidupku berantakan, aku selalu ingin mencari kamu." Mata Maya berkaca-kaca. Radit berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi suami yang sempurna." Maya menjawab, "Aku tidak mencari yang sempurna. Aku hanya mencari seseorang yang mau berusaha." Radit menggenggam tangannya. "Aku mau." Maya tersenyum. "Aku juga." 5 tahun berlalu. Radit kini menjadi pengusaha sukses. Perusahaannya memiliki ratusan karyawan. Teknologinya digunakan banyak perusahaan. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Ia tetap Radit. Ia tetap mengingat masa lalu. Di ruang kerjanya terdapat sebuah kotak kaca. Di dalamnya ada sepatu kerja lama. Sepatu yang dulu dipakai ketika ia masih menjadi teknisi. Maya pernah bertanya, "Kenapa kamu menyimpan sepatu itu?" Radit menjawab,
supaya saya tidak lupa. Lupa apa? Dari mana saya berasal? Radit kemudian membuat sebuah program pelatihan gratis. Anak-anak muda dari keluarga sederhana bisa belajar teknik tanpa membayar. Suatu hari seorang peserta bertanya, "Pak Radit, bagaimana caranya menjadi sukses?" Radit tersenyum. "Jangan mengejar sukses." Anak itu bingung. "Lalu, kejar kemampuan." "Kenapa?" "Karena kalau kamu punya kemampuan yang berguna, orang akan mencarimu. Dan kalau tidak ada yang mencari, terus belajar." Radit kemudian menambahkan, "Jangan pernah malu memulai dari bawah. Karena saya sendiri memulai dari sana." Semua peserta terdiam. Radit melanjutkan, "Orang mungkin meremehkan pekerjaanmu. Mereka mungkin meremehkan pakaianmu. Mereka mungkin menertawakan mimpimu. Tapi jangan biarkan penilaian mereka menentukan masa depanmu." Tidak lama kemudian Radit menikah dengan Maya. Pernikahan mereka sederhana. Citra datang. Nadia juga datang. Keduanya memberikan ucapan selamat. Citra berkata, "Jaga dia baik-baik." Radit tersenyum. "Insya Allah." Nadia berkata, "Kalau kamu membuat Maya menangis, aku yang pertama datang." Radit tertawa. Maya memukul lengan Nadia sambil tertawa. "Sudah, jangan menakut-nakuti suamiku." Semua tertawa. Beberapa tahun setelah pernikahan, kehidupan Radit semakin lengkap. Perusahaan berkembang. Keluarganya bahagia. Citra tetap menjadi partner bisnis. Nadia menjadi sahabat sekaligus investor. Maya menjadi orang yang selalu mendampinginya. Suatu malam Radit dan Maya duduk di teras rumah. Maya bertanya, "Kamu bahagia?" Radit mengangguk, "Sangat." "Dulu kamu pernah membayangkan hidup seperti ini?" Radit tertawa, "Tidak pernah." "Kenapa?" "Dulu aku hanya ingin punya pekerjaan. Dan sekarang?" Radit menatap langit. "Sekarang aku ingin pekerjaanku bermanfaat untuk banyak orang." Maya tersenyum. Radit kemudian berkata, "Kalau dipikir-pikir, ternyata aku tidak benar-benar berubah." Maya menatapnya. "Masih teknisi?" Radit tertawa. "Iya." "Teknisi apa?" "Teknisi kehidupan." Maya tertawa. "Maksudnya?" Radit menggenggam tangannya. "Dulu aku memperbaiki mesin yang rusak. Sekarang aku belajar memperbaiki kehidupan yang berantakan." Maya tersenyum. Radit kemudian melihat rumahnya. Ia teringat masa lalu. Rumah kontrakan kecil, sepeda motor tua, kemeja kerja, tangan penuh oli, dan mimpi yang hampir tidak pernah dianggap serius oleh siapapun. Ia kemudian menyadari sesuatu. Kesuksesan tidak selalu datang kepada orang yang memiliki modal paling besar. Kadang kesuksesan datang kepada orang yang terus belajar ketika tidak ada yang melihat. Kepada orang yang tetap bekerja ketika tidak ada yang memuji. Kepada orang yang tetap rendah hati ketika akhirnya berhasil. Radit pernah menjadi teknisi yang diremehkan. Namun ia tidak pernah membalas hinaan dengan kesombongan. Ia membalasnya dengan kerja keras. Ia tidak membuktikan dirinya dengan kata-kata. Ia membuktikannya dengan hasil. Dan mungkin itulah alasan mengapa 3 wanita cantik dan sukses pernah jatuh hati kepadanya. Bukan karena mobilnya, bukan karena rumahnya, bukan karena uangnya, tetapi karena karakter yang ia miliki. Karena ia tahu bagaimana menghargai orang. Karena ia tahu bagaimana bekerja. Dan karena ketika akhirnya memiliki segalanya, ia tetap menjadi Radit yang sama. Pria sederhana yang dahulu hanya membawa tas berisi peralatan teknisi. Pria yang tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti namanya akan dikenal banyak orang. Pria yang pernah diremehkan karena memulai dari bawah. Namun justru dari bawah itulah ia membangun tangga menuju kesuksesan. Dan ketika akhirnya sampai di puncak, ia tidak melupakan orang-orang yang pernah berjalan bersamanya. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri,
tetapi tentang apakah kita masih mau menunduk untuk membantu orang lain naik bersama kita. Cerita pun selesai. Dari seorang teknisi yang sering diremehkan, Radit membuktikan bahwa seseorang tidak harus terlahir kaya untuk menjadi sukses. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk belajar, keberanian mengambil kesempatan, kerja keras, dan hati yang tetap rendah ketika kesuksesan datang. Dan di balik perjalanan Radit, ada 3 wanita luar biasa yang pernah hadir dalam hidupnya. Citra yang mengajarinya tentang keberanian, Nadia yang mengajarinya tentang kepercayaan, dan Maya yang mengajarinya tentang arti pulang. Kalau kalian menikmati cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Kamar Cerita. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian berada di posisi Radit, apakah kalian akan memilih wanita yang paling sukses, paling cantik, atau wanita yang selalu ada ketika kalian belum memiliki apa-apa? Sampai bertemu di kisah berikutnya, hanya di Kamar Cerita.